Pemirsa, jumpa lagi dalam dialog khusus bersama saya Faria May. Bicara soal aset bangsa, tentunya definisinya tidak hanya ditentukan dari seberapa banyak kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa. Tentu saja salah satunya juga ditentukan oleh seberapa banyak kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Salah satu di antaranya adalah berapa banyak jumlah atlet-atlet yang berprestasi yang sudah dimiliki saat ini. Nah, untuk mendorong tingkat pertumbuhan para atlet-atlet yang berprestasi, tentunya perlu pembinaan yang maksimal di daerah-daerah. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua KONI Surabaya, ada Bapak Hosli Abdullah yang sudah bersama dengan saya saat ini. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana program pembinaan para atlet yang ada di KONI Surabaya. Apa kabar nih Pak Hosli? Ya, baik. Iya, Pak, sejauh ini mungkin bisa diceritakan seperti apa pembinaan untuk para atlet yang ada di KONI Surabaya, Pak? Ya, yang pertama kalau pembinaan atlet junior itu melalui hasil Piala KONI yang diselenggarakan pada tiap bulan antara bulan Oktober, November, dan Desember. Kenapa begitu? Itu program lama KONI mulai tahun 2007. Oh, iya, iya. Kalau Oktober itu dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda, November itu dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, kemudian Desember hari lahirnya KONI secara nasional. Oh, seperti itu. Hasil daripada Piala KONI itu kan mempertandingkan atlet-atlet junior, bibit-bibit. Artinya nanti dari situ akan muncul atlet-atlet junior yang handal. Dari hasil Piala KONI itu juara 1, 2, dan 3 itu nanti akan dibina, dimasukkan dalam ya kawah Chandra di mukanya Surabaya lah, seperti pemusatan latihan cabang itu masuk tahun ini. Kalau mulai dari dulu itu sampai 2012 itu jumlah atlet itu berkisar 1.200 junior dari 40 cabang olahraga. Tiap akhir Oktober, November, Desember kita hasil dari itu kita laporkan kepada pemerintah kota. Tapi kita minta usulan hasil juara, kemudian kita SK-kan, di-SK-kan oleh KONI, diusulkan kepada pemerintah kota untuk mendapatkan pembinaan berupa uang saku, transport untuk atlet-atlet itu. Jadi seperti itu ya Pak ya? Ya, itu pembinaan usia dininya. Oke. Nah, untuk pembinaan para atlet usia dini sendiri, selain saringannya dari Piala KONI, ada lagi Pak mungkin tahapan-tahapan lainnya? Ya, khusus kalau untuk di kota Surabaya hanya Piala KONI itu, karena dari situ, itu nanti dia akan muncul, kemudian pembinaan kan berjenjang terus. Dia di cabang olahraga sendiri kan ada namanya kejuaraan cabang, di masing-masing cabang olahraga. Kemudian ada kejuaraan provinsi yang diikuti oleh cabang olahraga setiap kabupaten kota. Nah, itu bisa kita lihat hasilnya di situ, hasil pembinaan Piala KONI. Nah, anak-anak puslacap ini kan sudah menjelang dewasa. Kemudian kalau mereka pada kejuaraan provinsi itu berhasil menjadi juara 1, 2 maupun 3, dia akan masuk kepada pembinaan yang lain namanya Surabaya Intensifikasi Atlet Prestasi Gelorakan Kemenangan. Singkatannya Siap Gerak begitu. Oh gitu ya. Keren ya. Ya, dari situ itu untuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi se-Jawa Timur ya. Se-Jawa Timur. Itu dimulai tahun 2007. Mulai 2007 itu sampai kemudian kelima 2015 di Banyuwangi kemarin kita selalu menjadi juara umum. Dan tiap tahun medalinya itu meningkat terus, medali emasnya. Kemudian dari hasil kenapa kita juara umum terus, ini pembinaan di daerah ya, dan tidak bisa digeser oleh provinsi lain karena juara 1, 2, 3 di Pekan Olahraga Provinsi yang usianya masih bisa ikut di Porprov berikutnya. Itu dibina terus selama 2 tahun dan mereka diberikan suplemen, uang saku dan lain-lain sehingga mereka terikat. Jadi terikat kontrak tertentu ya Pak ya? Ya, artinya kontraknya itu ya hanya semacam pernyataan tidak akan pindah tempat lain, kemudian akan melakukan latihan sesuai dengan program dan lain-lain. Alhamdulillah itu diikuti oleh
seluruh atlet dan pelatih. Ini yang direkrut dari hasil Porprov untuk Porprov tahun berikutnya. Oh, Nah gitu. kalau ini ada yang kalah juga. Iya. Ini kita carikan di bibit-bibit yang lain sehingga tidak kehabisan stok gitu ya. Jadi tetap regenerasi ya. Oh seperti iya, itu ya. berkelanjutan. Kita sesuai dengan blueprint kita di Kota Surabaya itu yang kita lakukan. Kemudian dari situ ada program Surabaya Kota Atlet Go Internasional ya. Oh, apa itu Pak? Ya ini ingin atlet kita itu ikut berperan di kancah nasional maupun internasional. Dari tingkat nasional tiap PON itu, Iya. PON itu kemarin PON yang terakhir kemarin, Iya. atlet Surabaya itu kurang lebih 65% Mhm. dari Surabaya memperkuat tim Jawa Timur pada PON Oh, berapa? 19 di Bandung. iya, yang kemarin ya Pak ya. 35% dibagi seluruh Jawa Timur. Berarti ini Jadi cukup kita besar sekali ya. dominan ya. Nah, untuk itu kenapa? Karena apa? Juara itu kan tidak bisa datang tiba-tiba saya berlatih jadi juara, tidak bisa begitu. Iya. Dan unsur penunjang pembinaan prestasi macam-macam. Yang saya katakan tadi ada. Iya. Kita ingin tahu kesehatan atlet itu Iya, betul. melalui tes lab. Mhm. Begitu dia ada tanda-tanda kena liver dan lain-lain, kita panggil atletnya. Kamu begini. Nah ini ada tim iptek kita yang memang khusus dokter dan Iya. mereka juga pengurus KONI Surabaya. Jadi begitu dipanggil, Iya. oh ini kamu tidak bisa begini, bagaimana? Nah ini langsung bisa kita beri saran, tidak Iya. boleh berlatih lagi, Mhm. dan mereka menerima. Karena kalau diteruskan resikonya pada saat bertanding atau pada Iya. saat dia pensiun, maka Betul. yang datang penyakit terus. Kembali lagi ya ke personalnya juga ya, Iya. resikonya ya seperti itu Kebanyakan ya. kita sarankan mundur. Iya. Jadi screeningnya cukup ketat sekali ya. Oh Pak ketat, Husli, ya? ada tes fisik juga. Iya iya iya. Sebelum mereka masuk ke pemusatan latihan cabang maupun ke siap gerak ini, ada tes fisik, kemampuan fisik mereka. Dan kita bekerja sama dengan UNESA, Iya. ingin mengetahui secara Mhm. iptek ya, kita sudah menggunakan teknologi itu, kita sudah lama. Iya. Oh ini begini, oh ini tidak bisa karena sudah tidak bisa dibohongi lagi Mhm. karena ada tes fisik itu. Mhm. Mereka terikat berapa jangka waktu tertentu, Pak? Ya tergantung kegiatan mereka berlatih. Mhm. Ada sistem promosi degradasi. Hmm. Tiap tahun itu ada bergulir terus. Oke. Dan mereka harus bisa menerima kalau kemudian KONI dan cabang olahraganya Mhm. menyatakan bahwa ini tidak bisa mengikuti terus sistem pembinaan ini dikarenakan dalam kejuaraan daerah kalah dan Oh, lain-lain. begitu. Ya. Bagaimana jika mereka mundur, Pak, dari pembinaan? Kalau Ada konsekuensinya enggak? oh iya ada di mereka di pernyataan ya konsekuensi itu kan anggaran APBD. Mhm. Tidak bisa mereka terus kemudian tiba-tiba Iya. pindah. Betul. Dan di KONI sendiri, internal KONI secara nasional ada aturannya juga. Mhm. Jadi tidak bisa dengan mudah atlet mengundurkan diri kemudian pindah ke satu tempat. Tapi selama Mhm. kepengurusan KONI selama mulai 2007 sampai hari ini, Iya. atlet-atlet kita belum ada yang balelo, tetap realnya. Oke. Baik, kita akan break sebentar Pak Husli dan kita akan lanjut lagi nanti. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.